hanya sebentar. Nanti akan aku keluarkan dari mulutku. Oke? Nanti aku itu lawan tanganmu. Cuma sebentar. Mau ya kunang-kunang? Dia tidak mau. Oke? Tidak. Ya. Aku lawan temanku aja. Bagaimana ini? Kemudian kodoknya memaksa kunang-kunang masuk ke dalam perutnya. Kemudian perut kodok menjadi bersinar. Wah, perutku bersinar karena ada kunang-kunang dalam perutku. Hai guru dan teman-teman, hari ini kita akan bercerita babi dan segala. Di sebuah hutan ada ibu-ibu babi yang memiliki anak-anak babi. Anaknya sudah mulai besar, jadi sedang rumah sendiri dan cari makan sendiri. Ayo kita dengar ceritanya. Anak-anak babinya sudah dewasa, maka harus membangun rumah dan cari makan sendiri di hutan. 3 anak babi ini membangun rumahnya dengan bahan yang berbeda-beda. Anak babi pertama membangun dengan apa, Karen? Plastik. Ya, tunjukin. Babi pertama Membuat rumah dari apa? dari kayu. Kayu. Lalu Kedua membuat rumah dari apa? Monyet. Maafin saya ya, ternyata kita itu masing-masing punya perbedaan, tetapi sebaiknya perbedaan itu tidak memecahkan kita ya, monyet. Iya, kelinci, saya juga menyadari kamu kebiasaannya seperti itu, tapi itu juga tidak mengganggu saya kok. Iya, monyet. Mulai sekarang tidak usah ya kita mempermasalahkan perbedaan itu. Kita tetap bersahabat ya. Iya, monyet. Menemukan domba itu, gembala itu sangat berbahagia. kalau dia sudah menemukan domba yang hilang itu, dia menggendongnya dan dia membawanya dia pulang dengan selamat. Allah juga senang ketika siapapun kembali kepada Allah. Oh iya, jadi Tuhan itu juga senang ya. Mari datang dan bersukacita denganku, katanya teman-teman. Aku sudah menemukan dombanya, kata gembala itu. Tengomikus, iguanodon. Lagi ngapain dia? Tengomikus lagi cakali iguanodon dan gigi. Mereka laparan. Terus iguanodon punya ini lagi. Terus Cakar ya? ada Bionik Lagi ngapain? ngangkat ikan. Karena dia makan Ikan. ada beraneka dinosaurus besar. Ada apa aja ini? Brachiosaurus, Iguanodon, Diplodocus, Diplodocus, Apatosaurus, Apatosaurus, dan gajah kecil. Yang kecil ayam harga Conchordatus. dia sekecil Ayam. Ini kakek dinosaurus. Halo Bu Guru dan teman-teman, namaku Mikael. Aku dan ibuku akan bercerita tentang pentingnya menjaga kebersihan laut. Ya, Cerita kami cerita kami berjudul Honsio. Ceritanya begini teman-teman. Kamu udah nyelamatin kakakmu, terima kasih ya. Kue dipeluk sama mamanya. Lihat kue, ternyata kamu juga pintar, kamu juga berani seperti kakakmu. Kamu jangan jadi anak pemalu lagi
iya, ternyata kamu juga pinter. Ternyata kowe juga pandai. Iya. Aku juga pandai. Iya, Dara pandai berenang. Sua, apa yang kau lakukan? Ini kan wilayah kekuasaanku. Hei Baya, ini kan bukan wilayah kekuasaanmu, jadi binatang lain bebas mencari makan di sini. Akhirnya mereka bertarung. Ciat. Berhari-hari kemudian binatang lain terganggu, dan berhari-hari kemudian mereka kelelahan. Wah, mendingan kita sudah saja pertarungan ini, aku sudah lelah. Iya Baya, aku juga sudah. Baiklah, kita sudah saja pertarungan ini. Wah, mulai sekarang kita batasi saja. Wah, itu adalah batasnya. Jangan sampai kamu melanggarnya, karena kamu akan merasakan sendiri daripada. Baik Baya. Akhirnya si Sua kembali ke laut. Bulan-bulan namanya hutan menjadi damai. Tapi Sua rindu makan daging seperti dulu. Dan rasa daging itu tidak bisa menyembuhkan rasa laparnya. Diam-diam dia kembali ke muara. Kali ini dia harus berhati-hati karena dia nanti takut kepergok oleh Baya. Suaranya begini loh teman-teman, dia bisa berkokok, kukuyuk. Dia membangunkan aku pagi hari. Yang aku pegang ini adalah boneka ayam. Boneka ayam mempunyai jengger. Aku mau lanjut cerita tentang kucing. Kucing adalah hewan mamalia berkaki 4 dan berbulu. Kucing adalah hewan karnivora. Kucing mempunyai penglihatan yang sangat tajam. Kucing menjadi hewan peliharaan karena imut, lucu, dan menggemaskan. Aku suka bermain sama kucing. Aku main tangkap-tangkapan, lari-larian. Terus kalau sudah sore azan, aku pulang deh. Terus kucingnya tak masukin kandang. Kalau udah lapar, ngeong-ngeong, tak kasih makanan ikan dan lain-lainnya. Kalau dia tak kasih minum, ya udah deh, tak biarin di situ aja. Cerita katak dan kerbau. Nah, pada suatu hari hiduplah seekor katak kecil. Dia lagi melompat-lompat di tepi danau. Nah, pas melompat-lompat, dia menemukan hewan yang sangat besar, itu kerbau. Nah, dia melihatnya dan dia berpikir, hah, hewan apa itu, besar sekali. Nah, pas kerbaunya pergi, dia menunggu-nunggu temannya. Mana ini temanku, aku mau bilang kalau aku menemukan hewan yang sangat besar. Nah, terus katak itu nunggu teman-temannya, pas nggak datang, adanya tuan katak yang lagi berbau pergi. Kaisen bangun jam 2. Habis itu Kaisen siap-siap. Habis Kaisen siap-siap, Kaisen ke rumah opung. Habis ke rumah opung, Kaisen ke bandara. Habis Kaisen ke bandara, Kaisen beli tiket. Habis Kaisen
makan siang, harus kasih makan siang, harus balik ke hotel. Kaisar naik pesawat batik air. Waktu terus berlalu dan musim panas pun tiba. Dengan matahari pun senang mengikuti pandangan sinar matahari. Wajahnya kuning, wajahnya cerah, menikmati pandangan sinar matahari. Kaktus pun mulai mengeluarkan cabang airnya. Dia siram sepanjang musim hujan. Dan burung kecil pun hinggap untuk minum air dari kepalanya kaktus. Hari keempat, Tuhan menciptakan matahari yang menerangi siang, bulan dan bintang-bintang yang menerangi malam. Hari kelima, Tuhan menciptakan binatang yang hidup di air dan juga di udara. Hari keenam, Tuhan menciptakan binatang untuk memenuhi bumi dan menciptakan manusia dari debu tanah dengan bentuk serupa dengan Allah. Lalu Tuhan Allah menghembuskan nafas hidup untuk mereka. Lalu manusia itu hidup. Dan manusia itu bernama Adam dan Hawa. Finka, mari kita cerita tentang tikus dan singa. Tikus, singa tidur, singa bangun. Hewan kecil, singa terperangkap. Saat itu ada tikus yang berjalan-jalan di hutan, tapi dia kelelahan. Dia melihat rumput, dia berbaring di sana. Dan itu singa, dan dia terbangun. Dia kaget, apa ini yang di kumisku? Dan lalu tikus juga kaget. Rasanya dia ingin memakannya, tapi tidak bisa karena dia tadi sudah makan. Tikus bilang, jangan makan aku masih ingin hidup. Dan si singa mengampuninya, dia bisa pergi. Tikus bilang, apapun yang kau minta akan kuberikan. Tidak perlu, aku adalah raja hutan, aku tidak perlu bantuan. Akhirnya Lili bilang, jangan sedih, pun pergi mencari pohon lain, tetapi tetap sama jawabannya. Di pohon yang dia temukan sama tak ada yang mau menerimanya. Akhirnya Lilin Ulat pergi ke ujung hutan. Ulat menangis dengan sedih. Tanpa dia sadari, ada bunga matahari yang melihatnya dari tadi. Hai kawan,
menceritakan masalahmu. Mungkin aku bisa membantu. Cicit apa yang bicara? Kata Bibi Ular dengan terbata-bata. Karena aku yang bicara. Lihat ke atas, aku adalah bunga matahari. Aku adalah ratu dari semua bunga yang ada di padang ini, jawab bunga matahari. Lalu lihat pun menceritakan kisahnya dengan menangis. Bunga matahari mendengarkan ceritanya. Bunga matahari sangat tiba. Kau menangis kawan. Kau boleh tinggal di dahaku atau di dahan yang lain karena ini ragaku. Benarkah?